Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, internet, media sosial, handphone dan benda-benda teknologi modern yang kita nikmati di keseharian hari itu seperti pisau bermata dua, sebagaimana juga waktu. Jika engkau memanfaatkannya dengan baik, maka itulah ladang pahala. Namun jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik, maka dia akan membunuhmu. Wasilah-wasilah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia modern seperti kita, apalagi kita sebagiannya generasi milenial atau angkatan lebih lama dari itu, yang kita mengalami fase masih masa susah dulu dengan fase milenium koneksi internet age, yaitu fase internet age, yang mana banyak kemudahan. Dengan adanya internet ini kita bisa membedakan. Kemudahan-kemudahan ini memanjakan dan berefek pada tinjauan sosiologis masyarakat, berefek pula pada perilaku individual, juga berefek pula pada perilaku market dan juga strategi marketing. Namun itu semua masalah duniawi ya. Yang sekarang ingin kita bincangkan adalah masalah ukhrawiyah, tempat di mana kita akan menujunya secara pasti, yaitu akhirat. Bagaimana cara agar bisa selamat dan lebih baik lagi dengan adanya media sosial dan koneksi internet, baik melalui handphone atau benda elektronik lainnya dari laptop dan seterusnya, supaya Allah Ta'ala jadikan kita bisa mendulang pahala dan ridhonya. Maka sangat banyak lapangan kebaikan yang bisa kita raih melalui media sosial atau melalui handphone pada umumnya, baik media sosial atau hal lainnya di handphone ini, bermanfaat untuk diri kita dan juga keluarga kita, serta kalau bisa masyarakat. Masyarakat di sini bisa partner kerja seperti teman-teman rekan kerja atau lingkungan, grup RT atau bahkan grup alumni dan seterusnya, yang mana kita bisa menyebar kebaikan. Dan ini adalah lapangan yang Allah Ta'ala sediakan untuk siapapun dari kita. Bahkan tidak harus menjadi seorang yang alim betul-betul untuk bisa menebar kebaikan. Misalnya menebar poster dakwah tentang faedah tertentu, kita bisa lakukan itu di media sosial. Kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah tentangku walau satu ayat. Dengan syarat memahami apa yang dia sampaikan dan mengamalkan apa yang dia sampaikan. Atau kalau belum mengamalkannya, maka dia berazam di hatinya ingin mengamalkan apa yang dia sampaikan itu. Misal ada poster dakwah berkaitan dengan anjuran sholat duha, misal saja.
Anjuran salat duha disebutkan hadisnya di poster dakwah itu, meme dakwah itu. Sebelum kita mungkin menyebarkan, maka perlu ada beberapa step atau kriteria yang kita penuhi. Yang pertama, niatan Anda apa? Gitu. Niatan. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sebagian penyair menyatakan, "Wal baitu la yubtana illa bi'a'midatin wa la 'imadin idza lam tubta arkanu." Rumah tidak akan berdiri tanpa adanya tiang. Dan tidak ada gunanya tiang sekiranya bukan dari kayu-kayu yang kokoh, bukan dari pasak yang kokoh. Maka amalan menyebar kebaikan melalui handphone, di media sosial, itu perlu niatan. Apa niatan Anda? Nah, kalau niatannya supaya agama ini tersebar, alhamdulillah. Kalau niatan supaya Allah meridhai kita, alhamdulillah. Kalau niatan supaya orang baca sehingga mereka mengamalkannya, alhamdulillah. Tapi hati-hati dengan niatan yang nyamping atau yang menyimpang. Niatan supaya dianggap alim di grup RT misal. Niatan karena di grup kerja ini ada fulanah lagi naksir sama fulanah biar dia baca, posting. Kemudian dia lihat nanti siapa yang udah sin, siapa yang udah baca, fulan udah baca. Ini berarti niatannya bukan keikhlasan, bukan lillahi ta'ala. Melainkan ada niatan duniawi di sini. Maka perhatikan niatan. Ya. Dan ini kadang berat bagi sebagian orang, apalagi yang sedang terfitnah dengan kasmaran, fitnah kasmaran. Lagi kesem-sem sama seseorang. Kayak Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Tidak ada satu urusan yang paling berat bagiku untuk aku obati selain daripada niatku sendiri. Jadi pengobatan yang paling berat itu justru terapi niatan hati. Ya. Penyakit manusia yang paling berat itu penyakit hati. Menyembuhkannya juga tidak ringan. Memang tidak membutuhkan biaya materi, tetapi betul-betul membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting untuk memperhatikan niat. Juga kalau misalnya menyebar kebaikan yang mana ini kalau banyak mengamalkan, ini pahalanya besar nih. Maka niatan dia malah justru pengen terkenal dengan postingan itu, pengen populer dengan itu. Teman-teman sekalian rahimakumullah. Ini kan teman-teman ini orang media, sebagiannya ya. Artinya Anda tahu bagaimana berkecimpung di dunia media, berkecimpung di dunia keartisan, berkecimpung di popularitas dan seterusnya. Anda bisa membedakan antara artis fulan dan artis fulan. Anda bisa mengetahui siapa yang betul-betul mencintai popularitas, siapa yang berusaha menghindarinya. Anda bisa bedakan. Dibandingkan saya yang bukan orang media, Anda lebih tahu akan hal ini. Sangat berat ketika seseorang dia pengen mendulang pahala tapi tergabung di kalbunya, di hatinya cinta popularitas. Ini bertabrakan. Dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah, "Akhirul asya'i nuzulan min qulubis salihin hubbus sultati wat tasattur." Sesuatu yang paling terakhir hilang dari orang-orang soleh adalah keinginan untuk berkuasa dan keinginan untuk tampil. Apabila seorang penuntut ilmu atau penyebar ilmu itu pengen namanya tuh harum, terkenal, pengen disebut-sebut selalu, pengen dihormati di mana saja. Kalau keluar dari mobil itu pengen disambut oleh panitia, pengen disambut seperti itu. Itu yang dia inginkan. Kalau itu tujuannya, maka dia terfitnah dengan niatannya sendiri dalam menyebarkan ilmu. Ini yang levelnya ustadz atau dai, jemaah. Teman-teman sekalian sudah tahu mungkin. Bisa melihat mungkin. Ya, hubbus syuhrah.
pengen tampil, suka popularitas. Ya, mungkin itu nggak sampai level kita yang awam yang hanya share bermanfaat di grup WhatsApp, mungkin nggak sampai level itu. Tapi namanya hati ya bisa aja tergoda sampai level itu. Pengen dikenal di kantornya sebagai Masya Allah, pengen dikenal di lingkungannya, pengen populer di lingkungannya sebagai orang yang alim, pengen populer di lingkungannya. Bisa melalui grup-grup ini. Ya, Anda tahu sendiri, konten kreator. Enggak masalah kan konten kreator, bikin kreasi konten yang manfaat itu bagus. Tapi ujiannya ternyata ada yang lebih berat daripada masalah monetizing atau masalah bikin kontennya apa, idenya apa, formatnya apa, kemudian ceritanya bagaimana, alurnya gimana. Itu suatu masalah. Tapi wallahi itu jauh lebih ringan dibandingkan ketika sang konten kreator dan kru-krunya ini, editornya dan seterusnya meluruskan niat. Itu yang susah. Itu yang susah karena jebakannya banyak. Lebih-lebih kalau memang levelnya level monetizing, ya memang mencari penghasilan di situ. Itu yang susah. Bagaimana kita meluruskan? Kalau memang kita mau betul-betul niatan dakwah, tetapi di sisi lain ya yang kita cari bukan ridha Allah atau apa? Yang kita cari rating atau uang. Kecuali kalau emang antum kerja resmi seperti kerja di TV, karena emang itu tujuannya dan itu mungkin bukan bagian dari dakwah. Itu beda hal. Ini kerja, namanya kerja, ada kontrak. Ya beda. Enggak, yang saya maksud adalah Anda memvolunteerkan diri untuk menyebar kebaikan. Itu yang saya maksud. Bukan pekerjaan. Bukan job desk yang memang sudah ada akad sebelumnya dengan SOP tertentu dan gaji tertentu. Itu beda, itu bukan itu yang saya maksud. Kita bicara tentang kehidupan kita di luar kerja. Di luar pekerjaan formal. Yakni secara independen, secara individual atau volunteer kita pengen memberikan yang terbaik misalnya untuk orang-orang. Tapi tujuannya itu apa? Kalau cuma untuk mengangkat pamor diri supaya banyak followernya di Instagram atau subscribernya di YouTube, itu tujuannya yang kemudian dimonetizing semua itu dan itulah tujuannya, maka sebenarnya Anda tidak sedang berdakwah. Anda tidak sedang menyebar kebaikan secara hakiki untuk Allah, untuk ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla. Enggak. Melainkan tujuannya apa? Murni dunia. Yang ini mungkin tanpa disadari banyak orang, ini yang disebut yaitu mencari dunia dengan amalan akhirat. Mengejar dunia dengan amalan akhirat. Ya. Dan ini berat. Maka dikatakan dalam hadis, ya na'ayal Arab, akhwafu ma akhafu alaikum asyirk wasyahwa al-khafiyah. Wahai bangsa Arab, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik dan syahwat yang tersembunyi. Syahwat tersembunyi itu apa? Maka Ibnul Athir mengatakan, syahwat yang tersembunyi adalah keinginan agar manusia melihat amalnya. Loh kok ini kok mungkin judul kajiannya berjuta faedah, mendulang faedah dan seterusnya. Sebentar, sebelum kita mendulang faedah, bersihkan dulu. Yang kata para ulama, kaidahnya at-takhliyah qabla at-tahliyah. Bersihkan kotoran sebelum berhias. Anda jangan berhias dulu, baru bersihin kotoran. Anda jangan kenakan makeup dulu, baru bersihkan kotoran di wajah. Tapi bersihkan dulu kotoran di wajah, baru kenakan makeup. Nyamuk aja, mau nyuntik, dibersihin dulu sama dia. Maka kita ingatkan dulu hal ini. Karena jangan sampai kita udah beramal, ternyata semua tuh bubar di sisi Allah, nggak ada nilainya, bahkan dosa isinya. Yang kita selama ini nganggap kita tuh udah baik, udah bener, tapi nggak ikhlas. Karena nggak dibersihkan. Orang yang berhias, berhias tapi nggak pernah mandi, gatel-gatel, menor, masya Allah, hiasannya, make upnya tebel, tapi nggak pernah mandi, gatel-gatel, orang bingung, ini cakep tapi gatel-gatel. Nah, bersihin dulu, baru berhias.
Bersihin dulu niatnya, baru berhias dengan menyebarkan hal-hal yang baik. Niatannya kemana tuh? Ya. Suatu ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu melihat kerumunan orang yang sedang berjalan di belakang Ubay bin Ka'ab. Jadi ada Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, ya, populer, dan orang-orang pada berjalan di belakangnya beliau, menjadi pengikut, follower, fans. Maka Umar bin Al-Khattab kemudian menghardik Ubay dan berkata, "Kuffa an hadza." Wahai Ubay, hentikan perbuatanmu itu. Hentikan perbuatanmu itu. Ini dari Umar Khattab, sahabat Nabi, menghardik sahabat Nabi lainnya, yang mana Ubay bin Ka'ab ini punya follower banyak di belakangnya, ngikutin dia kemana dia jalan. Maka kata Umar, hentikan perbuatan itu. Fa innaha fitnatun lil matbu' madallatun lit tabi'. Karena sesungguhnya itu menjadi fitnah atau cobaan, ujian, keburukan bagi orang yang diikuti, tokoh yang diikuti. Dan ini merupakan kehinaan bagi orang yang mengikuti. Ya, bisa dipahami gak sih? Nah, orang kalau terkenal, ya, kemudian banyak pengikutnya, wah pada beriringan di belakang, itu tuh dalam Islam, orang tokoh ini dia sedang diuji, dia keikhlasannya, susah ikhlas ketika populer, ya. Dan konteks seperti ini merupakan ujian bagi tokoh dan merupakan penghinaan bagi para fans. Antum ketika ngefans sama orang karena dunianya, antum sedang menghinakan diri antum. Ibu-ibu gitu, bapak-bapak gitu. Antum ketika ngefans ini betul-betul ngefans, cinta gila, cinta mati, ya, ngefans sebenarnya. Kemana-mana diikuti, di stalking kemana-mana, media sosial dan seterusnya. Sebenarnya antum sedang merendahkan diri antum. Ini karena dunianya. Nah, antum nggak dapat manfaat kecuali entertainment atau hiburan semata, menghinakan. Ini yang difansin, yang dijadikan fans, dijadikan tokoh adalah sahabat Nabi, loh. Maka dicegah, jangan kayak gini. Artinya, ketika Anda memang betul pengen menyebarkan kebaikan dengan konten, baik di YouTube, Instagram, Twitter, Facebook dan seterusnya, membuat suatu produk media atau akun menyebar kebaikan dan manfaat, maka urusan follower berapa itu jangan dijadikan prioritas. Kalau banyak yang ikutin untuk meraup ilmu, alhamdulillah. Namun hindarilah ada sikap hubbus syuhrah dan ingin keterkenalan. Ya, pokoknya harus muka saya yang tampil misalnya, supaya dikenal. Hati-hati dengan ini. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma'a Allahu bih, wa man yura'illahu bih." Barang siapa yang sum'ah, yaitu pengen memperdengarkan amalnya, pengen disebut-sebut namanya, maka Allah akan menyiarkan, akan menyebut-nyebut aib dia. Dan barang siapa yang mempertontonkan, beramal karena riya, maka Allah akan pertontonkan niatannya di hadapan manusia nanti. Artinya gini, lihat, dan teman-teman lebih tahu nama saya. Lebih mudah membuka aib tokoh dibandingkan membuka aib orang yang nggak dikenal. Kalau tokoh ini ikhlas lillahi ta'ala, Allah jaga dia. Tapi yang teman-teman sendiri bisa saksikan, apalagi teman-teman di daerah sini, lebih tahu daripada Anda, jauh lebih tahu. Sebagian Anda tahu aib-aib sebagian dari teman-teman tokoh-tokoh yang terkenal. Kenapa bisa tahu? Allah bongkar aibnya, Allah tampakkan aibnya. Sebagaimana orang-orang ini lebih pengen riya, pamer, tampakkan dirinya, show off, men-show up dirinya.
Ini yang harus betul-betul diperhatikan sebelum kita menyebar banyak kebaikan. Kalau misalnya kita sudah mengerti banyak hal ini dan betul-betul hati berusaha dijaga, silakan lakukan. Pahala adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya banyak. Nah, itu yang pertama tentang masalah niatan, teman-teman ya. Masalah niatan. Ya. Yang kedua, sebelum banyak-banyak kita berdakwah di kantor, di media sosial, di mana? Ya, melalui media sosial, melalui handphone. Maka juga setelah yang pertama niatan, yang kedua hati-hati dengan menilai baik diri sendiri. Ya. Jangan menilai baik diri sendiri, maksudnya jangan merasa senang memuji dirinya sendiri. Gitu. Atau memberikan julukan-julukan yang disukai pada dirinya sendiri. Dan merasa jumawa, senang, sombong ketika mendengar orang lain memujinya. Memang benar kalau misalnya kita tuh ada orang memuji kita karena kebaikan, misalnya sederhana pujiannya, itu wajar kita gembira, senang karena orang namanya pujian menyenangkan memang. Ya, karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang seseorang yang melakukan suatu kebaikan dan orang-orang melihatnya terus mereka memujinya. Tapi enggak ada maksud untuk riya. Tapi orang memuji karena orang akhirnya tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan bagi orang beriman di dunia ini. Tapi hati-hati jika Anda merasa gembira ketika dipuji orang dengan apa yang tidak Anda miliki. Contoh, Anda sering share poster-poster dakwah, yang mana itu adalah hasil cropping dari IG banyak Instagram lainnya, akun Instagram lainnya. Ya. Itu sebenarnya bukan milik Anda, tapi silahkan di-share. Namun jangan merasa seolah-olah Anda lah yang berjasa dalam semua ini. Enggak, itu konten orang. Anda tinggal crop, repost. Subhanallah. Ya itu enggak apa-apa. Insya Allah enggak apa-apa, dalam dunia dakwah itu enggak masalah. Kan untuk kebaikan. Tapi kalau ada niatan dengan anggapan karena saya adalah orang yang memiliki perjuangan di dakwah atau memiliki jasa dalam dakwah ini, enggak. Hati-hati dengan celaan Allah Ta'ala kepada orang-orang Yahudi. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Kata Allah Azza wa Jalla, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Jadi ketika menyebarkan faedah, jangan menganggap kalau masa saya itu orang yang paling mengamalkan ini loh. Saya itu orang yang paling tahu tentang hal ini. Jangan merasa gitu, karena Anda hanya penyebar, bukan ahli ilmu. Jadi jangan merekomendasikan dirinya seolah-olah tak bisa. Ya habis, baterai habis sudah nyala-nyala. Ya. Jangan merasa seolah-olah ini lebih ini nih. Ya, ternyata baterai bisa membedakan kualitasnya. Ya. Lebih enak ini ya teman-teman. Gimana? Kedengeran lebih enak. Baik. Ya, itu yang kedua tadi. Jadi jangan menseratakan diri lebih dari kapasitas sebenarnya. Ya. Hal lain juga, maksudnya lain juga, jangan bicara topik-topik yang Anda sendiri berat memahaminya, gitu loh. Topik-topik ringan aja, yang mana itu masyarakat dan orang-orang teman-teman itu membutuhkannya, seperti fikih tentang sholat, akidah yang benar, yang dasar, tata cara wudhu, ya, dan masalah-masalah tentang keluarga. Tapi secara ilmiah, nggak masalah Pak, nggak masalah ibu-ibu sekalian, kalau itu hasil crop, nggak masalah. Hasil dari ngambil dari akun lain, selama itu free dakwah, nggak masalah. Sebarkan, fadhal. Bahkan niatan misalnya masang profil picture dengan sebuah sabda Nabi SAW sebagai pengingat, boleh. Itu kan ketika orang yang ngeklik, ngelihat, baca, mungkin tergugah, bisa. Tapi juga ingat nomor 3 setelah niatan, kemudian yang 2, jangan nilai baik diri sendiri.
Jangan nilai lebih dari kapasitas. Yang ketiga, sandarkan faedah kepada pemiliknya. Sandarkan faedah kepada pemiliknya. Ini diantara adab seorang yang menyebarkan faedah. Kalau itu adalah poster dakwah dari akun IG fulan tertentu, jangan di crop kemudian bagian nama owner atau kreatornya itu dihapus atau enggak di-include dalam croppingnya. Ini ghish, kecurangan. Enggak boleh seperti ini. Enggak boleh. Karena makernya tuh dia, ya biarin nama dia tercantum di situ. Hatta nama ustadznya atau nama, sandarkan faedah kepada pemiliknya, baik pemilik kalimat faedah itu atau pemilik asli posternya, kreatornya. Enggak apa-apa, sandarkan. Ada penyair berkata yang maknanya, jika seseorang memberimu suatu faedah ilmu, maka teruslah berterima kasih kepadanya dan katakan, fulan, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Ia telah memberiku faedah ilmu ini. Dan buanglah sifat sombong serta hasad dari dirimu. Kenapa ada disebut sombong dan hasad di sini? Kenapa? Karena boleh jadi orang yang ngambil suatu faedah, terus kemudian dia nggak mau menyitir atau menyandarkan faedah tersebut kepada pengucap aslinya, boleh jadi karena sombong. Kenapa? Kok bisa sombong? Karena dia pengen dialah yang dianggap, sayalah pemilik kalimat itu. Bisa. Itu kalau kayak gitu gimana disebut ikhlas? Itu kan dia berarti menyebar kebaikan untuk saya. Ya. Atau hasad. Ya. Misal dia ngambil kalimatnya Ustadz Fulan, tapi dia hasad sama Ustadz Fulan. Akhirnya kalimat diambil, namanya dibuang. Terus dinisbatkan kepada dirinya. Atau di-share di grup RT, atau di-share grup kerja, dan seterusnya. Kenapa di crop? Karena saya nggak suka sama Ustadz ini. Walaupun dia ngomongnya benar, tapi saya nggak mau hasad sama Ustadz ini. Maka hati-hati. Ternyata itu nge-crop sesuatu dan tidak menisbatkan pada pemiliknya, itu ternyata termasuk bagian dari penyakit hati. Toh sebenarnya kalau kita share kalimat ulama atau kalimat para ustadz misalnya, dengan menyantumkan nama asli ustadz tersebut, nama pemilik asli kalimat tersebut, yaitu ustadz itu atau ulama tersebut, itu toh lebih menyenangkan, lebih menenangkan, lebih menenteramkan. Dan kalau orang nanya, kok kayak gini namanya, kita bilang ya nggak tahu, ya ulama ini yang ngomong gitu, bukan saya. Itu lebih afdal daripada antum ambil perkataan fulan terus antum nisbatkan pada diri antum, yang mana ketika ditanya balik sama orang-orang antum nggak ngerti. Ya. Tuh, ini juga termasuk bagian dari adab. Maka jangan kita tidak mengenakan pakaian kedustaan lantas kita menyandarkan satu keutamaan kepada diri kita yang mana sebenarnya keutamaan tersebut milik orang lain. Jangan dusta. Jangan berdusta dalam hal ini. Teman-teman sekalian rahimakumullah, di dunia pekerjaan, kerja sehari-hari kita, berkeluarga, bermasyarakat sehari kita, ingatlah kalimat Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan akan suatu kebaikan, maka dia mendapatkan ganjaran pelakunya yang mengikuti kebaikan yang dia ajarkan itu, yang dia tunjukkan itu. Mau entah itu di grup RT, di grup keluarga, di grup reuni, di grup teman-teman kerja, kalau ada yang membaca kemudian melakukan apa yang dia anjurkan di amalan itu, yaitu dia sebarkan, maka dia mendapatkan ganjaran pahala tanpa dia sadari. Dengan syarat yang tadi, ya, niatan dijaga, ya, dan paham juga apa yang dia tuturkan, yang dia sebarkan. Kemudian dikatakan oleh para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah, al-muradu anna lahu thawaban kama li fa'ilihi thawaban. Maksud darinya adalah, dari hadis tadi adalah, orang
yang menunjukkan kebaikan mendapatkan pahala sebagaimana pelakunya mendapatkan pahala. Wala yalzamu an yakuna qadra thawabihima sawa, tapi tidak lazim kadar pahalanya sama. Artinya gini, misal di grup keluarga antum sebarkan poster tentang doa sebelum tidur. Nah, doa sebelum tidur. Grup keluarga ada paman, bibi, kakek, nenek dan seterusnya banyak. Doa sebelum tidur nih. Ya. Terus kemudian antum sebar situ. Ada paman antum dan bibi antum misalnya ternyata dengan adanya poster itu mengajarkan ke anaknya masih kecil. Ya antum nggak tahu. Atau kakak antum tanpa sebutan antum memamerkan poster itu kepada anaknya masih kecil dan ayo ikutin setelah ibu misalnya. Antum nggak tahu. Dan mereka nggak perlu ngasih tahu. Ganjarannya dapat antum. Hanya saja mungkin ganjaran pelaku lebih besar daripada ganjaran penyebar. Itu baru satu keluarga. Gimana kalau misalnya antum punya banyak sekali grup-grup dakwah? Hanya saja fitnah yang terjadi sekarang di banyak grup-grup dakwah, banyak dari konten kreator atau editor yang sibuknya tuh di target oplah poster, bukan di kualitas mengamalkan ilmu yang disampaikan. Ini fitnah tersendiri. Maka saya wasiatkan kembali, lihat diri kita, jangan apa-apa sebar padahal kita sendiri belum ada azam untuk mengamalkan. Kita menyebarkan poster dan membuat, bahkan kata Nabi SAW, la taghdab walakal jannah, janganlah kamu marah, kamu bakal dapat surga. Tapi kita sendiri pemarah banget. Ini gimana? Berarti kok nggak ini dong, nggak sinkron dong antara postingan dengan kelakuan. Ya walaupun itulah kita. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ya mengajarkan dapat pahala, betul. Tantangan berikutnya adalah ketika antum di kantor dikenal sebagai orang alim, itu karena suka ke masjid, atau karena jenggotan, atau karena kelihatan auranya itu putih gitu. Ya. Yang kadang-kadang menjadi rujukan bagi teman-teman kantornya. Itu kan banyak di mana-mana jabatan begini. Kantor-kantor besar. Ya. Pak Fulan misalnya, Pak Jenggot disebut Pak Jenggot. Kalau ada rekan-rekan kerjanya punya masalah agama, nanya ke beliau, padahal beliau bukan ustadz. Dan kalau ikut pengajian, beliau ini orang yang paling sering tidur bahkan. Tapi kalau sama teman-teman kantornya itu paling dimuliakan. Pak Ustadz nih, Pak Ustadz. Itu. Karena penampilannya jenggotan kayak Pak Ustadz. Makanya diustadkan di kantor. Ini ada beberapa yang bertanya kan, Ustadz anak diustadzin di kantor. Ya alhamdulillah, pada antum dikatain gembel yang jadi ustadz, ya alhamdulillah lah, bersyukur antum. Tapi anak kan gak punya ilmu. Betul, antum gak punya ilmu, bahlul, gak apa-apa. Tapi ini teman-teman antum itu percaya sama antum. Antum jangan sia-siakan ini. Tapi jangan nipu mereka juga dengan fatwa-fatwa yang nyeleneh. Gimana saja? Apa boleh anak kalau ditanya mereka nggak jawab? Kalau antum tahu ilmunya antum jawab. Kalau antum nggak tahu ilmunya antum tanya dulu ke ustaz. Baru nanti antum kemudian forward ke mereka. Tapi ingat ya, jangan menyeolahkan antum tuh sebegitu tinggi ilmunya. Kalau memang misal ada teman kerja nanya, akhi, Pak Ustadz gitu, naik ke Ustadz kantor yang mana itu sebenarnya pegawai juga, cuman penampilannya itu penampilan syekh gitu. Pak Ustadz, ini tadi ada kasus, saya tadi lupa tasawuf awal pas sholat zuhur sendirian. Itu kira-kira saya ngulang sholat apa gimana ya Ustadz ya? Nah, bingung dia, waduh, nanya saya lagi. Ya. Tanya dia ke Ustadz. Ustadz kantor ini tanya ke Ustadz beneran. Assalamualaikum Ustadz beneran. Ustadz Afwan Ustadzku ya. Dia ngaji sama Ustadz ini. Anda pada pertanyaan nih gini ini apa jawabannya? Nah Ustadz itu menjawab.
Ketika ustadz ini jawab, antum pelajari jawabannya, si ustadz kantor ini jawab jawabannya. Boleh dia pelajari, kemudian dia jelaskan ke temannya ini dengan bahasa dia, itu boleh disebutkan ke dia. Tapi kalau dia cuman kopas, maka jangan dia nisbatkan itu jawaban kepada dirinya. Bilang, ini jawaban ustadz saya. Faham gak bedanya teman-teman? Jangan pakai baju kebesaran. Pakai baju yang fit sesuai dengan antum. Imma regular fit atau slim fit. Jangan bongsor fit. Ya. Sesuai aja. Karena seseorang ketika dia menampakkan yang lebih besar daripada apa yang dia punya, ekspektasi orang itu lebih besar. Yang ketika ternyata orang melihat antum gak sebesar itu, mereka merasa ditipu oleh antum. Maka sekadarnya aja. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Jangan merasa segalanya tahu. Ustadz Peter aja nggak mau kayak gitu. Segalanya harus tahu. Ini penting untuk teman-teman yang kadang sebagai teman rely on you dalam masalah hukum Islam. Mereka udah percaya udah bagus. Kalau mereka nanya, jawab yang bisa antum jawab. Kalau nggak tahu jawabannya, tanya ustadz, kemudian forward ke beliau. Dan itu ganjarnya besar. Termasuk juga misalnya ngajak teman-teman ke kajian. Seperti ini. Panitia ini dapat pahala banyak selama niatannya ikhlas. Penyelenggara namanya ikhlas dapat pahala banyak. Memang ini belum seberapa persen dibandingkan 2 gedung ini. Gak ada apa-apanya bahkan jumlah segini. Tapi apa kata Nabi SAW? Li'an yahdiyakallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Kalau ada seseorang dapat hidayah melalui tanganmu, itu lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Unta merah, red camel. Unta merah di zaman Nabi itu adalah ibaratnya kendaraan termewah di zaman sekarang. Artinya lebih baik daripada dunia. Ketika ada orang yang dengan ajakan antum dia dapat hidayah untuk rajin ngaji, salatnya lebih baik lagi, gitu. Sampai Nabi SAW ketika ada tetangganya yang Yahudi, orang Yahudi, tetangganya, dan Yahudi ini punya anak kecil, anak kecil, yang mana anak Yahudi ini masih Yahudi, tentu ikut agama bapaknya. Namun Rasulullah SAW ingin mendakwahinya, maka Rasulullah jenguk anak Yahudi ini untuk tujuan apa? Dakwah dalam ketika lagi sakit, mendakwahinya. Dan apa? Nabi Muhammad SAW mengajak seorang anak kecil Yahudi, udah kamu yuk masuk Islam. Sebelum wafat masuk Islam. Maka anak Yahudi itu kemudian melirik kepada bapaknya. Apa kata bapaknya yang Yahudi? Kata bapaknya yang Yahudi, Ati' Abul Qasim. Nah, kamu taati aja itu perintah Abul Qasim, itu Rasulullah SAW. Lihat dakwah. Rasulullah mendakwahi orang yang lagi sakit. Rasulullah SAW mendakwai orang yang sakaratul maut itu tadi, dan itu berhasil alhamdulillah. Namun ingat, tidak semua dakwah walaupun di momentum yang kemungkinan berhasilnya besar belum tentu berhasil, dan itu pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Contoh, Nabi SAW berdakwah pada siapa pamannya? Abu Talib. Padahal Abu Talib itu perubahan ke Nabi, tapi ternyata tidak berhasil membuatnya mendapatkan hidayah. Arti lainnya adalah cari pahala aja deh. Bukan cari follower, bukan cari pengikut, bukan cari siapa yang setuju sama antum. Enggak. Karena kalau itu dicari ekspektasi antum akan kecewa dengan manusia. Karena ternyata udah posting tiap hari di grup WhatsApp, tapi ternyata orang-orang enggak mengamalkan. Ya itu udah urusan mereka, enggak usah dipikirin lagi. Dan kadang tantangannya di grup WhatsApp, terutama RT masyarakat, kadang tantangannya apa? Kita posting agama dibilang so alim. Kecuali kalau Pak RT yang posting. Ya. Kita posting agama, Ustadz diejek sama tetangga-tetangga, Ustadz nih lagi posting. Di situ harus sabar. Tapi kalau memang ternyata postingan ini membuat madarat lebih besar, seperti kisruh, kacau antar tetangga, maka sebaiknya stop dulu. Masih ada cara lain insyaallah. Gitu. Kita jangan memaksa dalam memposting. Mungkin bisa di status WhatsApp,
ya, bisa di status WhatsApp. Maka feel free dan make people free to read gitu loh. Legowo dalam menyebarkan, enak, dan buatlah orang juga nyaman membaca tanpa paksaan. Nggak usah dijapri semua orang. Semua teman kantor dijapri artikel. Di share banyak, di spam semuanya. Orang juga nggak mau. Lebih baik biarkan orang berinisiatif baca dan terbuka hatinya dibandingkan harus kita paksakan. Ya, begitu teman-teman sekalian. Dan dengan media sosial ini teman-teman, anak pribadi bagaimana? Kalau antum nanya, Ustaz bagaimana tentang ana misalnya, praktik ana gimana untuk mendulang faedah dan mendulang pahala, di antara contoh. Tentu ya ini seperti YouTube misalnya, ini kan YouTube kajian Rabu, walaupun sekarang Senin, kemarin Kamis gitu ya. Ntar pekan depan mungkin Ahad. Ya, al-muhim ini bisa menjadi wasilah untuk mendulang pahala. Ana pun punya. Walaupun Anda tahu kemungkinan besar sebagian hampir semua antum nggak follow atau nggak subscribe YouTube Ana, tapi Ana punya. Apa boleh Ana spill namanya di sini? Nggak usah. Itu alhamdulillah Ana pribadi sejak 2014 awal itu membuat YouTube untuk murni dakwah, kajian, dan alhamdulillah Ana nggak monetizing sama sekali dari 2014 sampai sekarang. Terus masa 2014 sampai 2016 Ana sendirian pakai laptop dan upload video-video kajian. Dan sekarang berapa? Ana juga tidak hafal berapa jumlah video di YouTube Ana pribadi. Tapi kalau dilihat, coba view channel bisa ya, view channel. Antum nggak perlu tahu lah, karena tahu juga nggak mengklik subscribe ya. Channel Ana tidak berapa video Ana tidak, dan video itu rata-rata kajian utuh 1 jam ya, 6.700 videos, 6.700 video, dan itu 98% itu semuanya kajian panjang, semuanya itu bisa antum lihat sendiri, tapi Ana nggak mau spill namanya, antum cari sendiri ya. Itu dari 2014. Oh, sekarang 2024, berarti 10 tahun kelas. 10 tahun kita memproduksi 6.700 video, dan itu kajian rata-rata di atas 30 menit. Entah sejam, 40 menit, bisa dilihat sendiri. Itu rata-rata kajian kitab. Itu salah satu kita ikhtiar mencari pahala, walaupun Anda nggak merekomendasikan diri Anda sebagai orang yang baik dalam masalah ini, nggak, kita banyak kekurangan. Dan ketahuilah tim Ana, editor cuma ada 1 orang, kameramen 1 orang doang, 2. Dengan 2 itu dalam masa 10 tahun kita mempublish 6.700 video, dan akan terus ada. Dan live streaming kajian, terakhir live streaming kajian udah seri ke 1010 untuk live streaming. Alhamdulillah, itu yang kita lakukan sebagai inspirasi bagi teman-teman ya. Kemudian untuk grup WhatsApp juga Ana punya 6 grup WhatsApp yang disebar untuk faedah-faedah oleh tim, alhamdulillah. Untuk diri Ana dapat masukkan ilmu, asupan ilmu Ana sejujurnya karena waktu sekarang itu begitu sempit, teman-teman. Ada punya istri beberapa, dan punya anak 6, dan punya bayi usia 4 bulan dan 8 bulan. Karena serempak istri tiga-tiganya hamil bareng. Dan kemudian dengan membagi waktu seperti itu, anak kajian hari ini 4 kajian. 1 di Geria Asri Depok, Sukmajaya sana, Depok. Langsung ke sini. Sampai ini nanti habis asar anak ke Jati Bening. Kajian habis asar. Dan ba'da maghrib kajian lagi di Jati Bening juga. Dan mungkin ada pulang ke rumah agak malam. Ala kulli hal, dengan ini
setiap hari, walaupun setiap hari Anda belajar. Dengan kesibukan ini, setiap hari Anda belajar. Belajarnya apa? Dapat dari YouTube channel-channel dari para masyayikh, terutama Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, yang setiap hari Anda menyimak kajian para masyayikh. Bisa dibilang sehari minimal 2 kajian full harus Anda simak, atau bahkan 3 kajian setiap hari, every day. Ya. Anda belajar setiap hari, alhamdulillah. Memang nggak sempat banyak belajar di kitab karena kadang ke rumah susah. Juga ke rumah harus bercengkrama dengan istri dan juga anak. Membagi waktu dengan kitab juga butuh betul-betul detail penjadwalan. Ya. Tapi itu alhamdulillah dilakukan dengan semuanya clear, semuanya jelas dan enak. Semua tertata alhamdulillah. Jadwal tertata semua alhamdulillah. Sehingga pemanfaatan media sosial, YouTube dan semisalnya, Anda sangat memaksimalkan juga untuk menyimak, dan menyimaknya di atas motor. Anda belajar di atas motor. Walaupun itu sebenarnya not recommended bagi banyak orang, tapi Anda termasuk yang selama dari 2012 sampai sekarang Anda penyimak kajian-kajian YouTube dari para masyayikh dari 2012, kajian-kajian kitab. Bahkan menghafal Al-Quran di atas motor dengan aplikasi Al-Quran, di repeat berapa kali dan anak ulang berapa kali di atas motor. Jadi hafalan anak bertambah rata-rata bukan di atas sejadah, tapi di atas motor. Dan itu wallahi anak bilang gitu, benar sahih. Anak nggak bohong. Artinya anak sangat memanfaatkan ini. Dan ini kajian ini yang mengidekan Pak Agus. Nama antum Agus bukan? Atau udah berubah? Bukan dari ini saya tanah. Anda menjabarkan ini tanpa rencana sama sekali. Bahkan ini baru sekali ini Anda jabarkan ini. Itu rahasianya yang selama ini dalam waktu dari anak ke Depok tadi ke Geri Asri, Sukmajaya, terus ke sini, itu Anda mendengar kajiannya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang di Masjid Nabawi, Mansak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitab itu membahas tentang masalah haji. Nanti Anda pergi lagi dari sini menuju Jati Bening, mungkin makan dulu di warteg atau di apa, Anda juga nyimak insyaallah. Itu hari-hari kayak gitu. Ya, nanti sampai rumah harus bercengkrama dengan istri. Ada waktu itu betul-betul harus dibagi. Dan maksudnya faedah di sini adalah siapapun yang Anda lihat dari seseorang, terutama laki-laki, dia mengeluhkan sempitnya waktu, dia mengeluhkan susahnya untuk ilmu, itu bakal Anda cecar habis-habisan dengan kalimat, antum belum seberapa. Wah, ada capek, anak kerja dan seterusnya, antum benar belum seberapa. Letihnya antum kerja, lebih letih lagi dengar bawelnya para istri. Iya. Iya beneran. Satu aja itu kita pulang kerja, satu aja. Iya. Itu ya, kehidupan mungkin alamnya berbeda dengan antum mungkin ya, karena setiap hari selalu ada masalah-masalah, komplain listrik lah, inilah itu semua ada. Tapi semua itu mudah insyaallah. Artinya adalah selama antum berazam pada Allah untuk menuntut ilmu, menyebar ilmu, memberikan faedah melalui media sosial, Allah akan bantu antum. Sekalipun hidup antum seberat apapun, enggak ada yang Allah Ta'ala beratkan di luar kapasitas antum. Nah, teman-teman media ini punya kompetensi untuk memberikan yang terbaik, baik melalui program televisi ataupun di luar kerja pribadi aja. Teman-teman juga yang lain semuanya bisa mendulang pahala dengan itu. Enggak disyaratkan harus baji ilmu jadi ustadz dulu baru mendulang banyak pahala, enggak diharuskan itu. Tapi yang diharuskan adalah ikhlas dan paham apa yang dia omongin atau dia sebarin. Ya, seperti itu, ya. Gimana? Kita coba sampai sini? Ya, kita cukup sampai sini insyaallah teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda dan juga antum. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.